Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Kamil selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Di video kali ini kami dari kelompok 1 Ekonomi Moneter akan membahas dan memaparkan materi, yaitu konsep dasar ekonomi moneter dan otoritas jasa keuangan. Di sini saya Penny Nevia Fitriami sebagai moderator yang akan membimbing jalannya pemaparan materi. Tentunya saya di sini didampingi oleh teman-teman saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Bank Indonesia akan memperkuat sejumlah kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan utama dari bidang moneter adalah menjaga kestabilitas nilai rupiah serta pengendalian laju inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa dengan laju yang tinggi dapat secara langsung meningkatkan kesenjangan ekonomi. Apalagi di masa pandemi ini, dari beberapa negara banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Kebijakan inflasi memukul rumah tangga yang lebih miskin secara tidak proporsional. Maka dari itu, Bank Indonesia juga melaksanakan program pengendalian inflasi melalui pengembangan kluster ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM. Baik, yang selanjutnya rules versus discretion. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama rules policy adalah kebijakan yang dilakukan dengan merespon kondisi yang sedang terjadi sebagaimana telah diperhitungkan dalam formulasi penetapan instrumen kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan yang kedua, discretion adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung serta menganggap perkembangan dan kebijakan masa lalu sebagai sesuatu yang tidak relevan, kebijakan yang senantiasa berubah tiap periodenya. Kemudian terdapat model pengangguran inflasi. Di dalam model tersebut terdapat 3 hal yang utama, yaitu yang pertama, tingkat pengangguran merupakan proksi bagi aktivitas ekonomi real. Yang kedua, pembuat kebijakan atau pemerintah dan masyarakat yang bertindak rasional. Dan yang terakhir, tujuan pemerintah mencerminkan preferensi masyarakat. Tentang Many Growth Rules MC Kolom 1988 sesuai dengan rumus yang sudah tertera di layar kalian, merupakan sebuah variabel dalam logaritma jumlah uang yang beredar, pendapatan nominal potensial, serta tingkat value of money. Yang selanjutnya yaitu tentang interest rate rules menurut Taylor 1993. Sesuai dengan rumus yang sudah tertera di layar kalian adalah variabel tingkat suku bunga minimal kebijakan moneter serta policy rate atau inflasi, target inflasi, suku bunga real, kebijakan moneter bank sentral, output real, dan output real potensial. Kelemahan atau keunggulan antara rules dan discretion. Yang pertama adalah bila pemerintah menggunakan rule, fungsi reaksi masyarakat yang dipertimbangkan hanya satu saja, yaitu HIT-1. Kondisi ini membuat rule tampak seperti kendala yang tak berujung bagi pemerintah. Hal ini, maka rule akan layak hanya jika pemerintah tidak cakap dan tidak terpercaya, yaitu dalam bentuk penetapan tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, hal penting dari rule adalah kapasitasnya untuk membatasi kebijakan yang akan dibuat pada periode yang akan datang. Dalam kasus pengangguran sampai dengan inflasi, hasil dari rule akan bersifat suboptimal bila kita mengabaikan biaya pemberlakuan kebijakan. Yang ketiga, yaitu penerapan
inflasi yang lebih rendah dan relatif stabil. Yang keempat, bila pemerintah menerapkan discretion, pemerintah memandang trade-off pengangguran sampai dengan inflasi pada setiap periode. Pemerintah kemungkinan berada dalam situasi di mana kesepakatan jangka panjang dengan masyarakat dihindari. Discretion tidak menyediakan suatu kebijakan jangka panjang atau tidak mampu untuk melakukan tindakan yang akan datang. Jadi, secara global, perlu akan menghasilkan dampak inflasi yang lebih rendah dibandingkan bila diterapkan kebijakan discretion. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari OJK, yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK seperti yang tertera di PPT, yang pertama terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hilirisasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank yang meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan, dan pihak tertentu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Dan yang ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank yang meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Oke, yang selanjutnya ada asas-asas otorisasi jasa keuangan. Asas ini ada 7, yang mana yang pertama ada asas independensi, yakni asas yang dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada asas kepastian hukum, yang mana asas ini dalam negara hukum yang mengutamakan landas peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara otorisasi jasa keuangan. Selanjutnya ada asas kepentingan umum. Asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya ada asas profesionalitas, yang mana asas ini mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang otorisasi jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otorisasi jasa keuangan. Dan asas yang terakhir ada asas akuntabilitas,
yang mana asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otorisasi jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oke, yang selanjutnya ada nilai-nilai otorisasi jasa keuangan. Nilai-nilai ini terdapat 5, yang mana yang pertama itu ada integritas. Integritas ini bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Lalu yang kedua ada profesionalisme, yang mana bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Lalu yang ketiga ada sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat ada inklusif, yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada visioner, yang mana memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau bisa disebut forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan, out of the box thinking. Baik, telah selesai waktu pemaparan materi dari kelompok kami. Kami kelompok 1 meminta maaf apabila ada salah kata, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.